ada. Tapi sekarang kalau pas sudah naik ya, justru modal itu tinggal ngomong gitu. Ya kayak bank apa yang lainnya ya banyak yang nawarin kayak teman-teman yang banyak duitnya pasti pengen investasi gitu. Nah, sebenarnya yang harus kita modal pertama itu jaringan dulu kita bangun gitu untuk memasarkan produk. Nah, setelah jaringan itu terbentuk, barulah kita mikirin modal gitu. Sekarang logikanya gini, kalau kita mau usaha mikirin modal dulu, itu nggak akan mulai-mulai usahanya gitu. Karena jaringan aja kita belum punya, udah mikirin modal gitu. Yang penting mah temen-temen mau jualan dulu gitu. Kalau udah misalkan udah terbiasa jualan, kita akan terasa gitu. Awalnya memang nggak enak gitu. Ya jangan dibandingin usaha itu sama pekerja kantoran ya. Saya tekanin untuk jadi pengusaha itu nggak enak gitu. Pertama, dia itu nggak punya penghasilan yang pasti gitu kan ya, kadang laku kadang enggak, bahkan kadang rugi gitu kan ya, kalau untungnya mungkin bonus ya gitu. Nah kalau misalkan mau nyaman ya jadi pekerja gitu yang gajinya pasti setiap bulan ya, cuman kan eh, untuk kita jadi pengusaha ini kan bisa mengekspor diri kita gitu, bisa menantang diri kita untuk lebih berkembang lagi. Itu sih untuk teman-teman, jadi jangan jangan takut untuk memulai usaha ya, coba aja dulu nanti akan ketemu jalannya gitu. Singkongnya gede banget ya Pak ya? Iya, kita emang ngambil apa sih yang ukuran gede, kalau kecil tuh nggak masuk ukuran diameter keripiknya. Ini kalau singkong sendiri biasanya dari mana Pak? Kita sih beli di pasar induk kalau singkong itu, cuman daerahnya itu dari banyakan dari Lampung ngambilnya. Heeh. Tuh, agak putih singkongnya. Itu ada yang singkong yang kalau digoreng itu kuning warnanya. Kalau ini mah digoreng warnanya putih. Heeh. Ini produksi berapa kilo Pak? Kita hari ini produksi 70 kilo, buat besok itu pengiriman 10 bal. 20 bal besok ya? Iya. Sampai mutilat ya Pak ya? Iya. Dua kali. Jadi 2 kali pembilasan. Nah tadi kan awalnya masih agak kotor airnya kan. Sekarang masuk ke proses pemotongan. Pakai alat ya Pak? Iya. Dulu awal-awal merintis masih pakai parutan biasa itu. Iya, tangan sampai berotot. Cepat ya. Ini 70 kilo nggak sampai 1 jam. Paling berapa menit doang. Iya.
Ini berarti mau proses penggorengannya Pak ya? Iya, ini proses penggorengan. Jadi itu habis dirajang harus langsung digoreng. Biasanya untuk proses penggorengannya berapa menit Pak? Ini sekitar 10 menit. Sampai kering banget berarti ya? Nah, proses penggorengan juga ada apa sih macam-macam ya. Dia ada teknik-tekniknya. Soalnya kalau goreng singkong itu kalau yang nggak bisa dia itu nempel. Kalau yang nggak biasa, ada yang pakai air gitu, ada yang langsung kayak gini. Kalau langsung kayak gini tuh kita harus dipisah-pisahin dulu kayak gini biar nggak nempel ya. Terus suhu apinya juga harus panas banget ya. Sekali goreng biasanya langsung berapa liter minyaknya? Kita pakai 10 liter ya. Ini minyaknya juga kita pakai minyak kemasan, minyak botolan, bukan minyak curah. Karena pertama menghindari bau tengik. Saya pernah dulu awal merintis itu pakai minyak curah ya. Nah itu baru 3 hari itu dia udah baunya udah tengik gitu, udah Gitu ya, Pak ya? nggak enak. Nah kalau pakai minyak kemasan kayak gini tuh dia bisa bertahan bahkan 3 bulan itu masih enak. Karena saya cuman 3 kali make, jadi ada kan orang yang ngegoreng itu sampai berkali-kali sampai minyaknya hitam ya. Kalau saya enggak, saya 3 kali ngegoreng nih, ya udah habis itu nggak dipakai lagi gitu. 3 kali aja Pak ya? Karena nanti efeknya itu di hasil gorengannya, jadi nggak kuat lama gitu. Nah ini kita udah nggak usah diaduk-aduk. Jadi kalau diaduk-aduk itu nanti hancur. Tuh iya nanti tingkat kematangan 60% baru kita aduk tuh biar matangnya rata. Ini tingkat kematangan udah 60%. Iya, nah ini kita aduk terus biar matangnya rata. Kalau ini untuk singkong Lampung masih putih gitu tetap ya? Putih ya, jadi ada singkong yang kuning, terus juga ada singkong yang keras jadi keripiknya kayak kaca digigitnya. Jadi banyak singkong macam-macam. Di singkong itu ada yang emang bisa buat keripik, ada yang cuman bisa buat rebus doang gitu. Kalau jadi keripik jadi keras gitu. Ada yang singkong apa ya khusus buat makan doang gitu, dia empuk banget gitu. Singkongnya Iya, nggak semua singkong ya emang bisa semua singkong jadi keripik ya, cuman hasilnya nggak bagus gitu, maksimal ya? nggak maksimal. Nah ini ditirisin, Ditirisin dulu. diademin ya. Nanti kalau udah adem, kita masuk ke situ, ke spinner. Oh iya Pak, ini mau diapain lagi? Nah sekarang kita keringin ya, minyaknya kita tirisin. Yang ditirisin. Nah, Pakai alat juga ya Pak? iya pakai alat.
Karena kalau nggak ditirisin itu minyaknya nanti bau tengik. Ya, jadi belum sampai seminggu di warung itu udah bau tengik. Makanya harus ditirisin dulu ya. Iya, makanya kita tirisin dulu. Palanya gede juga ya Pak ya. Iya, Namanya lumayan. apa Pak? Ini spinner. Iya. Hmm. Berarti khusus untuk nyaring minyak ya. Iya. Tuh. Biasanya prosesnya berapa lama? Kita 5 menit. Iya, ada timernya, nanti dia mati sendiri. Jadi banyak minyaknya tuh. Sampai ngucur kan. Berarti kalau kita goreng gabus dipakai ini bener minyaknya banyak banget ya. Banyak banget, iya. Dan keripik di luar. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan jajan keripik di luar ya, itu kalau nggak ditirisin minyaknya, oh berarti ya banyak minyaknya gitu. Kalau untuk anak kecil menurut saya kurang sehat gitu. Karena kan ngandung minyak banyak tuh. Ini aja sampai ngocor kan. Ini berarti udah selesai Pak ya? Udah selesai nih. Spinner. Jadi keripiknya benar. Kita Udah di spinner ya Pak? iya, nah nanti kita ambil contoh satu yang udah di spinner sama yang belum. Ini ya. Belum di spinner. Oh ini yang Tuh, beda ya. Yang kiri udah spinner, spinner. yang kanan belum. Iya, buat warung kelontong ya Pak ya? Iya. Dibalan kayak gitu. Ini berarti mau proses pengemasan ya Pak ya? Iya. Ini ngemas yang harga 1000-an nih. Yang ada di jual. Iya. Oh ya Bang, suka dukanya dulu dalam kerja tuh apa Bang? Kalau suka dukanya sih dulu tuh pernah kan ya di pas naik-naiknya punya karyawan sampai banyak gitu ya. Nah terus akhirnya yang namanya bisnis ya ada aja kendalanya gitu. Dari segi pembayaran lah nggak benar gitu. Terus dari segi kerjasama lah kurang amanah gitu. Nah akhirnya mengalami kerugian yang luar biasa lah saya itu, rugi puluhan juta gitu, sampai punya motor dijual buat bayar utang. Terus ada motor setoran ditarik sama dealer. Nah itu diproses di titik jatuhnya lah ya, titik terendahnya ya. Itu pada tahun 2021 tuh, pas pandemi gitu. 2020 akhir 2020 lah. Berarti pas zaman-zamannya Covid gitu ya. Iya, zaman-zamannya Covid itu. Jadi sampai nggak produksi berapa bulan itu saya. Itu sampai berhenti. Sampai mikir ini usaha mau lanjut apa enggak ya gitu. Tapi dinasihatin sama orang tua, yang namanya usaha mah harus konsisten, harus tekun gitu. Jangan baru diuji kayak gini doang udah nyerah gitu. Iya, akhirnya sekarang lah ibarat kayak titik baliknya nih gitu. Bangkit lagi. Bangkit lagi. Terus produk saya tiba-tiba masuk ke retail modern gitu kan, yang keripik ubinya gitu. Terus sekarang mulai lagi masukin ke warung-warung kelontong gitu.
Nah, dulu yang sehari kita produksi itu kadang 2 kintal ya, itu pengiriman sehari itu bisa seminggu itu pernah ngirim sampai 4.000 piece. Iya, itu yang kemasan premium ya gitu. Udah ketahuan kan dari situ juga omset berapa seminggu gitu. Sekarang satu bungkusnya itu saya jual 8.000, ya kali 1.000 aja udah ketahuan gitu. Nah ini saya seminggu itu ngirim 4.000 piece gitu. Itu yang untuk yang ini ya, yang kata-kata biasa atau Yang ke yang ke retail, yang toko oleh-oleh ke retail gitu. Kalau yang apa sih kemasan ekonomis mah dari dulu masih apa ya stabil lah gitu. itu kalau untuk yang retail kalau di itu omsetnya berapa ya? Kalau Seminggu ya? kalau kalau sekarang sih merosot ya. Pokoknya semenjak pandemi itu merosot jauh lah gitu. Jauh. Dulu mah waktu awal lagi sedang-sedang itunya naik-naik ya. Kan dari apa saya ngejual 8.000 kan ya. Terus seminggu itu bisa ngabisin 4.000 piece. Paling dikit-dikit banget tuh 1.000 ya kan. Ya ketahuan kali misalkan 1.000 piece aja seminggu kali 8.000 udah berapa tuh? 8 kali 1.000 itu 8 juta ya. Iya, kalau seminggu. Kalau seminggunya saya ngirim 2.000 piece udah 16 juta. Itu kan udah ketahuan. Itu baru dari yang premium ya, belum yang kecil-kecil ya kayak gini gitu. Kalau kecil-kecil mah dari dulu masih stabil sih. Enggak apa sih enggak melonjak tinggi. Kalau yang untuk sekarang berarti yang untuk retailnya berapa? Kelihatannya kadang seminggu ya nggak banyak, paling 500. Kadang nggak sampai 1.000. Intinya karena retail kan orang jarang gitu ke retail, misalnya contoh belanja ke Alfamart lah contohnya gitu ya. Nah kan produk saya juga masuk ke Alfamart ya. Iya, misalkan gitu ya, datang buat beli cemilan gitu. Jarang biasanya datang paling buat belanja kebutuhan pokok gitu kan sekarang gitu. Jadi ada berapa retail saya tuh masuk ke Alfamart, Alfamidi, terus Transmart sama Hypermart. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Nah ini ibarat kayak titik balik mah, titik baliknya saya lah. Naik Proses lagi, naik lagi itu yang disebut ya usaha itu nggak enak gitu. Gitu. Emang harus kuat mental. Kalau nggak kuat mental mah ya pastinya udah nggak akan mau lagi usaha. kalau buat mental pasti udah mundur jauh-jauh. Mundur, iya gitu. Apalagi awal-awal merintis mah, wah itu mah bukan menikmati hasil, tapi masih menikmati proses. Sekarang sehari saya produksi cuman 10 kilo, ya kan? Ya Allah, produksi 10 kilo, untungnya berapa sih? Gitu kan ya. Jadi benar-benar menikmati proses, itu belum menikmati hasil. Nah, ya, sampai sekarang ibarat kayak proses masih berproses. Belum menikmati hasil sepenuhnya. Meskipun secara grafik perkembangannya udah lumayan lah gitu. Udah naik lah, iya gitu. Banding dulu awal-awal gitu. Lebih ibarat kayak nikmat keuntungan mau dan menikmati keuntungannya gitu. Udah bisa beli motor, dulu motor dijual-jualin pas bangkrut. Nah, akhirnya sekarang kebeli lagi yang baru gitu kan. Balik lagi ya. Iya, bisa balik lagi gitu. Habis ini mau proses apa ini? Ini kita packing sealer namanya. Di ngepres.
Zaman dulu mah kan masih pakai lilin ya. Sekarang udah Karena udah modern. modern pakai alat ya. Heeh. Dia enak, Lebih enak, lebih cepat, lebih praktis juga. Biasanya sih berapa tuh satu ini, Pak? 10 piece. Iya, ini harga jual ke tokonya 8.000. Tapi nanti kalau ada yang mau jadi agen ya beda harganya. Bisa nego-nego lah. Langsung japri aja ya. Iya. Ini buat yang premium ya? Iya, ini buat masuk-masuk ke retail modern. Ini mau diapain? Di stamping expired sama kode produksi. Baru produksinya. Iya. Jadi di retail itu harus ada expired sama kode produksinya. Udah pakai alat, bukan pakai stempel biasa lagi. Canggih lah ya. So kalau pakai stempel biasa itu cepat hilang. Ini mah awet ya? Iya, ini mah kena air juga nggak hilang. Ini mau proses masukin buat yang premium. Iya, yang premium packing. Terus packing ini. Aku buka dulu. Kalau yang premium ini keripik ubi. Tadi keripik singkong. Tadi keripik singkong. Itu harus ditimbang dulu dia. Berarti yang dimasukin ke retail ya, Pak? Iya. Kita itu punya keunggulan, produk kita itu double clip. Tuh, iya. Jadi misalkan teman-teman nggak habis gitu ngemilnya, jadi bisa disimpan tuh. Jadi enak gitu. Habis di double clip, di sealer. Biar rapat. Nah, gitu. Nah, terus untuk isinya ini real full, nggak kosong kayak keripik sebelah dah ya. Biasa kan kita kalau beli di Alfa atau di Indomaret gitu ya, beli keripik nih banyak anginnya doang, keripiknya nggak ada. Nah, ini full.
Pak Faisal ini Ah. usaha apa Pak? Nah, saya usaha keripik ubi sama keripik singkong. Hmm. Usaha ini udah berapa lama Pak kalau tahu Pak? Saya mulai usaha itu waktu 2016. Ya, berarti sekitar sudah hampir 7 tahun ya. Lumayan lama juga ya. Hmm. Ini sebelumnya bikin usaha ini terinspirasi dari mana Pak? Dulu tuh awal-awal bikin usaha itu sebenarnya ngeliat dari stasiun TV sih ya. Saya kan berhenti kerja ya, terus pengen bangun usaha gitu. Nah, usaha apa sih yang bagus gitu? Padahal sebenarnya sih semua usaha sih bagus ya, asal dijalankan dengan tekun gitu. Nah, saya nonton salah satu di stasiun TV waktu itu, eh, stik ubi. Nah, itu sampai bisa ekspor. Nah, akhirnya saya coba-coba tuh bikin keripik ubi jalar waktu itu. Ya, awal-awalnya. Nah, nitip-nitip di warung-warung kelontong. Awal nitip sih di warung orang tua sendiri. Nah, terus laku, ya akhirnya saya inovasi lah sampai sekarang. Udah lancar ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Nah, Berarti dulu awal-awal pas mulai usaha tuh biasanya bawa, maksudnya kendalanya apa atau untuk usaha sih kendalanya awal-awal tuh banyak ya. Nah, tapi kadang-kadang dulu tuh kita masih mikir usaha itu modalnya dari mana sih ya. Sebenarnya saya pribadi untuk masalah modal, eh, awal-awal banget itu nyoba kan nggak sampai 100.000 ya, karena cuman bikin berapa kilo terus nitip ke warung itu akhirnya laku. Nah, dari situ kita putar modal, lalu punya uang lagi kita tambah modal gitu. Jadi eh, awal-awal merintis sih kayak gitu. berarti di bawah, istilahnya pas awal usaha itu di bawah 100.000 modalnya Pak? Iya, Oh, awal-awal banget gitu. dulu pas awal habis berapa Pak biasanya Pak? Maksudnya untuk usaha jualannya? Waktu awal-awal merintis sih nggak banyak ya, kita cuman nitip ke 10 warung. Nah, terus akhirnya berkembang 1 tahun 2 tahun. Nah, itu nitip ke agen-agen. Nah, di agen-agen itu sekali kirim bisa 100 bal itu. Nah, kita produksi awal itu dari mulai sehari cuman 5 kilo waktu itu. Waktu itu 5 kilo itu menurut saya udah banyak banget ya, karena masih pakai parutan biasa, Masih manual gitu? masih manual banget itu. Produksi 5 kilo itu capek lumayan gitu, gorengnya lama gitu kan. Nah, era inovasi terus, pesanan makin banyak, akhirnya kita beli mesin potong gitu. Nah, produksi sehari itu kadang 50 kilo, kadang sampai 1 kintal gitu. Sekarang untuk sekarang ya Pak? Alhamdulillah luar biasa banget ya Pak. Iya. Oh ya Pak, maksudnya motivasinya dalam berusaha ini apa Pak? Maksudnya untuk buat kita juga atau teman-teman yang lain dari Bapaknya juga? Sebenarnya awal motivasi saya itu untuk mendirikan usaha ini membantu teman-teman yang masih menganggur ya. Karena kan saya berkaca kepada diri saya sendiri ya, waktu lulus sekolah itu nyari kerja susah banget gitu kan. Nah, akhirnya nyobalah diriin usaha gitu. Nah, terus dari usaha tersebut alhamdulillah, eh, saya bisa merekrut karyawan gitu. Buka lapangan kerja. Buka lapangan kerja. Nah, ibu-ibu yang nganggur gitu, anak muda yang lulusan SD, SMP itu kan susah nyari kerja ya. Nah, saya ngambil eh, rekrut-rekrut dari yang mereka-mereka yang pengangguran gitu. Dihajar pandemi, terus akhirnya sempat 4 bulan itu nggak produksi total gitu. Terus mikir juga ini mau lanjut atau enggak usahanya gitu kan. Tapi ada semangat dari orang tua, yang namanya usaha ya banyak cobaannya gitu kan ya. Dari
situlah saya semangat lagi, mulai dari bukan dari nol gitu, bahkan dari minus gitu, karena kan ada hutang sana sini gitu. Karena doa dan dari orang tua juga ya Pak. Iya, akhirnya saya mulai lagi tuh, ya udah sampai sekarang gitu, alhamdulillah udah pemesanan udah lumayan banyak gitu. Ya untuk pengiriman biasanya kemana aja Pak ini Pak? Nah, untuk pengiriman kita kan produksi di dua macam ya. Pertama yang ekonomis, kemasan ekonomis. Nah, kedua ini kemasan premium. Nah, yang ekonomis ini kita keripik singkong. Nah, itu pengirimannya ke warung-warung kelontong itu. Nah, untuk yang premiumnya itu yang keripik ubi. Nah, kita itu pengiriman ke retail modern. Kayak gitu, sama toko oleh-oleh sekitar gitu. Berarti udah sekitar Jakarta, Bekasi ya Pak atau gimana? Kalau untuk retail modernnya kita sudah Jabodetabek. Wah, mantap. Kalau untuk yang warung kelontongnya kita masih sekitar Bekasi, belum keluar. Saya kan dengar brandnya kan Simaung ya Pak. Itu terinspirasi dari mana ya? Nah, untuk brand Simaung sebenarnya saya kan senang karakter harimau ya. Terus harimau juga memiliki filosofi yang luar biasa menurut saya gitu. Nah, makanya saya mencoba mencari inspirasi apa sih merek yang bagus gitu. Nah, ya udah, kalau saya bikin keripik harimau kurang bagus gitu. Akhirnya saya ambil dari kata bahasa Sundanya harimau ya, si maung gitu, maung itu. Nah, tinggal saya tambahin kata depannya si, jadinya si maung kayak gitu. Sampai sekarang jadi brandnya ya Pak. Iya. Ini berarti untuk iya Pak, kalau untuk teman-teman yang mau jadi reseller itu gimana Pak? Nah, untuk teman-teman yang misalkan mau jadi reseller atau distributor ya, itu bisa dihubungin di Instagram Bahri ya _ Nusantara atau di nomor WhatsApp 0856 9728 7361. Nanti tinggal hubungin ke Bapak langsung aja ya? Iya, bisa. Oh iya Pak, kalau tahu selain usaha ini Bapak apakah ada usaha lain Pak? Kalau untuk usaha sih saya cuman satu ya, jual keripik aja ya. Cuman kalau sore itu saya ngajar ngaji. Bapak Ustadz ya? Bukan ustaz juga sih. Ya. Oh iya Pak, pesan-pesan buat teman-teman atau anak muda yang lain yang pengen buka usaha atau jualan, pesan dari Bapak sendiri apa Pak? Untuk pesan ya untuk teman-teman yang baru mulai usaha atau mau mulai usaha atau baru kepingin usaha ya, biasanya itu teman-teman itu dihantui sama modal gitu kan. Sebenarnya usaha ini memang butuh modal gitu ya, tapi untuk memulai itu sebenarnya nggak harus punya modal gitu. Bahkan saya sering motivasi teman-teman kayak yang sekolah SMA atau apa gitu, ya yang mau belajar usaha saya bantu gitu. Misalkan dia mau belajar jualan dulu, nah ya udah ambil aja dulu barangnya, nanti bayarnya setelah laku gitu. Yang penting teman-teman punya niat yang kuat gitu, karena dulu memang kita waktu awal saya merintis itu dihantui sama modal, tapi sekarang kalau pas sudah naik ya, justru modal itu tinggal ngomong gitu ya, kayak bank apa yang lainnya ya, banyak yang nawarin kayak teman-teman yang banyak duitnya pasti pengen investasi gitu. Nah, sebenarnya yang harus kita modal pertama itu jaringan dulu kita bangun gitu untuk memasarkan produk. Nah, setelah jaringan itu terbentuk, barulah kita mikirin modal gitu. Sekarang
logikanya gini, kalau kita mau usaha mikirin modal dulu, itu nggak akan mulai-mulai usahanya gitu. Karena jaringan aja kita belum punya, udah mikirin modal gitu. Yang penting mah teman-teman mau jualan dulu gitu. Kalau udah misalkan udah terbiasa jualan, kita akan terasa gitu. Awalnya memang nggak enak gitu. Ya jangan dibandingin usaha itu sama pekerja kantoran ya. Saya tekanin untuk jadi pengusaha itu nggak enak gitu. Pertama, dia itu nggak punya penghasilan yang pasti gitu kan ya, kadang laku kadang enggak, bahkan kadang rugi gitu kan ya. Kalau untungnya mungkin bonus ya gitu. Nah kalau misalkan mau nyaman ya jadi pekerja gitu yang gajinya pasti setiap bulan ya. Cuman kan eh, untuk kita jadi pengusaha ini kan bisa mengekspor diri kita gitu, bisa menantang diri kita untuk lebih berkembang lagi. Itu sih untuk teman-teman, jadi jangan jangan takut untuk memulai usaha ya.